Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 82. Hanya butuh 3 hari bagi Erwin untuk sepenuhnya membereskan William. Sehingga William tidak lagi berani mengacaukan Hotel Alida. Dan pada saat yang sama juga menghanguskan niat balas dendamnya. Dalam 3 hari, luka di kepala Lukas hampir sepenuhnya selesai diperiksa rumah sakit. Semua pemeriksaan yang diperlukan sudah dilakukan, dan hasilnya tidak ada masalah besar. Jadi Lina dan yang lainnya pun merasa lega. Setelah pulang ke rumah dari rumah sakit, Erwin dipanggil untuk makan bersama. Mereka berempat duduk bersama dalam suasana yang harmonis. Erwin, ini semua berkatmu. Pekerjaanku ke depannya akan lebih mudah karena kamu sudah mengeluarkan William keluar dari perusahaan. Sini, paman bersulang untukmu. Lukas sangat senang karena tidak menyangka Erwin yang menggantikannya bekerja selama beberapa hari telah berhasil mengeluarkan William yang selalu membuatnya sakit kepala. Ini benar-benar sebuah kabar gembira. Hal itu dapat dilihat bahwa selain identitas yang berpengaruh besar, Erwin juga sangat berkemampuan dan cerdas. Pak, Erwin gak boleh minum. Dia harus mengemudi nanti. Lina berkata dan memberi segelas jus untuk Erwin. Erwin tersenyum terhadap sikap Lina yang begitu perhatian. Ngomong-ngomong Erwin, terbiasa gak tinggal di rumah kami selama 3 hari? Lukas bertanya dengan penuh semangat, dengan nada yang bermakna lebih. Lumayan, jauh lebih baik daripada tempat sewaanku. Erwin memberitahu Lina sebelumnya bahwa dia telah menyewa rumah di luar. Dan sekarang terpaksa hanya bisa terus berbohong seperti ini. Kenapa menyewa? Kami punya kamar tamu, pindah ke sini saja. Kalau tak terbiasa tinggal dengan 2 orang tua seperti kami, kamu tinggal saja sama Lina di apartemen Garden Timur Kota yang kubeli untuk Lina. Lukas berkata dengan penuh arti. Ini membuat Lina merasa malu untuk sementara waktu. Dan wajahnya tanpa sadar memerah. Tetapi juga sedikit berharap di dalam hati karena dia benar-benar ingin tinggal berdua dengan Erwin di apartemen Garden. Sehingga bisa melihat Erwin setiap hari. Namun Mary justru sangat menantang dan bahkan marah. Lukas, kamu membiarkan putri kita tinggal bersama pria miskin ini di luar. Apa yang kamu pikirkan? Kamu tidak tahu apa-apa. Pikiran Lukas sangat aktif. Setelah hampir sebulan mengamati, dia yakin identitas dan latar belakang Erwin jauh dari biasa. Karena bisa membuat 70% bisnis keluarga George tutup hanya dalam 1 malam. Itu pun hanya dilakukan oleh orang yang sangat kaya raya. Ditambah dengan konsorsium Maroko yang mengakui identitas Erwin, yang berarti Erwin tidak hanya kaya, tapi juga sangat berkuasa. Lukas ingin menikahkan Lina kepada Erwin, sehingga dengan mengandalkan kekuatan misterius itu, dia dapat mempercepat mimpinya untuk melambungkan tinggi. Kamu sudah gila. Mary benar-benar kesal. Awalnya dia sudah tidak setuju membiarkan putrinya tinggal bersama Erwin selama 3 hari. Apalagi membiarkan mereka hidup bersama di luar yang membuat hal itu lebih mustahil lagi. Kata-kata Mary memang kasar. Tetapi Erwin justru diam-diam merasa lega. Dia belum ingin tinggal bersama Lina. Karena masih ada seseorang penyihir yang bernama Nora di Villa Fancy Garden yang harus dididiknya. Jocelyn sudah menyerahkan Nora kepada dia. Tentu saja dia akan menyelesaikan tugas ini. Lalu dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong Tante, apa kamu tahu keluargaku di utara kota? Dalang dibalik insiden lokasi konstruksi itu adalah keluargaku. Topik ini langsung menarik perhatian Mary. Keluargaku di utara kota. Mary dan Lukas saling memandang. Lalu keduanya menunjuk ekspresi takut. Keluarga di utara kota itu keluarga yang tidak boleh sembarangan diprovokasi, kata Lukas dengan serius. Kami dan keluargaku juga tidak saling mengganggu. Kenapa mereka menargetkan proyek kita? Ini aneh. Mary pun bingung dibuatnya, tetapi dia juga tidak berani menyentuh orang keluargaku. Keluargaku di utara kota awalnya sangat kuat di dunia organisasi jahat. Beberapa tahun terakhir mereka mulai melakukan bisnis ilegal, dan sekarang mereka mengendalikan sepertiga dari total bisnis yang ada di bagian utara kota. Erwin curiga bahwa bibi tertua Lina yaitu Meisha,
yang memiliki hubungan rahasia dengan keluarga Cole. Tetapi jika Bang Ivan yang merupakan kunci dari masalah ini tak terungkap, maka dia tidak bisa membuktikannya. Jadi terpaksa hanya bisa menunggu kesempatan. Setelah selesai makan, Erwin kembali ke Villa Fancy Garden. Dia sudah tidak melihat Nora selama 3 hari dan berharap Nora tidak menimbulkan masalah. Ketika Erwin kembali ke villa, sudah hampir setengah malam. Erwin melihat sekeliling ruangan, tetapi tidak ada sosok Nora. Dia berlari ke lantai 2, membuka pintu setiap kamar. Namun sosok Nora tidak terlihat. Dan itu membuat Erwin sedikit khawatir. Sudah larut malam begini, kemana dia? Untungnya Erwin menyimpan nomor telepon Nora, jadi dia langsung mengeluarkan ponselnya dan hendak menelpon. Tapi justru Nora tiba-tiba menelpon Erwin. Sungguh sebuah kebetulan. Erwin mengangkat telepon dan terdengar suara logam berat yang keras di ujung telepon yang lainnya. Yang sepertinya sedang berada di tempat bar atau klub malam. Erwin, aku lagi di kamar VIP nomor 203 White Bar di pusat kota. Cepat, jemput aku. Suara tergesa-gesa Nora terdengar dari ujung telepon yang lain. Tunggu aku, jangan kemana-mana. Setelah menutup telepon, Erwin buru-buru keluar dari pintu dan pergi ke White Bar di pusat kota. Seorang gadis pergi bermain sendirian di bar selarut ini. Bagaimana dia memberi penjelasan kepada Jocelyn jika sesuatu terjadi? Lebih dari setengah jam kemudian, mobil Erwin berhenti di depan White Bar. Setelah turun, dia langsung masuk ke dalam untuk mencarinya. Di sini ada banyak pria dan wanita bersenang-senang di dalamnya, termasuk anak orang kaya dan tentu saja preman lokal juga. Erwin yang khawatir buru-buru melewati kerumunan di lantai pertama dan naik ke kamar lantai 2. Kamar 203 VIP seharusnya ada di sini. Erwin langsung menemukan kamar itu, sesuai dengan nomor yang diberitahu Nora tadi. Setelah membuka pintu, selain musik yang kuat ada banyak orang berteriak liar. Dan kamar VIP ini juga luar biasa besar, hampir 100 meter persegi. Erwin mengerutkan keningnya, dan setelah masuk, terlihat ada 2 pria yang sedang bertarung di tengah kerumunan. Di belakang mereka terdapat sekelompok orang yang mendukung secara terpisah, sedangkan Nora sendiri sedang duduk di sebelah sambil berteriak keras. Siapapun yang menang, aku akan jadi pacarnya. Nora tampak senang melihat mereka berdua berkelahi. Erwin menghampirinya, menepuk bahunya dan berbisik. Nora, apa yang kamu lakukan? Setelah Nora menoleh dan melihat bahwa itu adalah Erwin, dia akhirnya menghela nafas lega. Erwin, kamu akhirnya datang juga. Cepat bawa aku pergi, mereka lagi memperebutkan aku. Jadi aku membuat mereka bertarung di sini. Erwin kehabisan kata-kata. Untuk sementara waktu, gadis ini benar-benar membuat onar. Lupakan saja gadis ini yang datang bermain ke bar sendirian selarut ini. Tapi bahkan membuat 2 kelompok orang berselisih memperebutkannya. Tetapi untungnya gadis ini bisa dikatakan cukup pintar. Kalau begitu cepat. Setelah Erwin meraih tangan Nora, dia diam-diam membawanya keluar. Untungnya perhatian kedua kelompok tersebut saat ini terfokus pada 2 orang yang bertarung di tengah-tengah mereka. Jadi sementara waktu tidak menyadari Nora yang dibawa pergi. Namun, tepat ketika Erwin hendak membuka pintu dan keluar, mereka ketahuan. Hentikan perkelahiannya, gadis itu mau kabur. Seseorang tiba-tiba berteriak, dan berkelahian pun berhenti berkelahi. Mereka semua langsung mengejar Nora. Ekspresi Erwin langsung berubah ketika melihat ini, dan segera menarik Nora sambil lari keluar untuk kabur. Setelah turun dari lantai 2, mereka langsung menuju pintu keluar, melewati kerumunan di lantai 1, dan tiba di jalan. Awalnya berpikir akan aman begitu di jalan, tapi ternyata ada sekelompok orang yang sudah menunggu di luar. Sekitar 1 lusin orang menunggu di luar untuk mengepung Erwin dan juga Nora. Ini semua salahmu. Erwin menarik nafas beberapa kali. Dia tak menyangka akan ada orang yang menunggu di luar. Maaf Erwin. Barulah Nora merasa sedikit takut sekarang. Ayo lari lagi, mau kemana kalian? Teriak seseorang pria saat kedua kelompok tiba dan melihat Nora dan Erwin dihentikan di luar. Seharusnya kau bersyukur aku tertarik padamu ya. Tapi kau malah mempermainkan kami dan kabur begitu aja. Aku bunuh kau nanti. Teriak seseorang pria dengan marah. Karena Nora ini, mereka berdua bertarung habis-habisan. Tapi sekarang gadis ini justru kabur dengan pria lain. Tidak ada dari mereka yang menerima bahwa mereka telah dibodohi.
Kira-kira total jumlah mereka ada 5-60 orang jika ditambah dengan 2 kelompok yang baru tiba. Mana mungkin Erwin bisa mengalahkan mereka sendirian. Kayaknya harus cari bantuan. Erwin mengerutkan keningnya, lalu mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan Damon. Selama ditunda sebentar, maka bantuan akan datang, dan masalah akan beres. Tapi begitu dia baru saja mengeluarkan ponsel, sebuah suara yang indah dan seksi terdengar dari kerumunan. Bel, Abel, mereka temanku. Apa boleh lepaskan mereka? Seorang wanita seksi dan cantik berjalan keluar dari kerumunan, dengan sosok anggun yang sangat menarik perhatian. Giselle yang seksi dan cantik dengan ikal bergelombang, bibir merah dan juga wajahnya menawan sangatlah menggoda. Giselle, mereka temanmu. Pria yang dikenal sebagai Baul memandang Giselle dengan sedikit tatapan mesum, yang menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menolak pesona Giselle. Iya, Baul. Boleh bantu kali ini? Akan kutraktir makan malam lain kali. Giselle mengedipkan mata kepada Baul, yang membuat Baul sangat senang. Karena mereka temanmu, boleh aja kuampani. Tapi jangan lupa makan malamnya, Giselle. Setelah itu, Baul pergi bersama para bawahannya. Lebih dari 30 orang langsung pergi, dan sekarang hanya tersisa 20 lebih orang lainnya yang merupakan bawahan dari Abel. Erwin mengerutkan kening, diam-diam menghela nafas lega, karena hanya dengan beberapa kata dari Giselle sudah bisa membujuk setengah dari mereka untuk pergi. Tapi membujuk Abel ini tidak akan semudah Baul. Abel, boleh bantu kali ini? Giselle tidak mengedipkan mata pada Abel, karena dia tahu itu tidak akan berpengaruh. Giselle, kenapa kamu harus terlibat? Boleh saja kamu membiarkan mereka pergi, tapi kamu harus minum habis ini sekaligus. Abel memegang sebotol whisky 700 ml di tangannya. Kalau tak bisa, kamu harus tinggal bersamaku malam ini. Erwin dan Nora juga sedikit terkejut setelah melihat ini. Kadar alkohol whisky tersebut setidaknya 40%, dan tubuh manusia umumnya akan sulit bertahan jika minum sebanyak itu sekaligus. Oke, aku akan minum. Tapi tolong Abel, tepati janjinya. Giselle mengangkat bibirnya sedikit, berjalan ke sana untuk mengambil botol whisky tersebut dari tangan Abel. Tutup botolnya pun sudah dibuka, jadi hanya tinggal meminumnya saja. Giselle langsung meneguk habis whisky tersebut, dan orang-orang di sekitar tertegun untuk sementara waktu. Begitu juga dengan Erwin, karena Erwin sendiri juga tidak berani meminum seperti itu. Astaga Tuhan, kakak ini luar biasa sekali. Ketika Nora memandang Giselle, matanya jelas memiliki sedikit kekaguman. Ini semua salahmu, akan kuberikan hukuman pulang nanti. Erwin pusing dengan kelakuan Nora yang sulit diatur. Tidak heran Jocelyn minta bantuannya untuk mendisiplinkan Nora, karena Nora ini selalu saja membuat masalah. Meski ekspresi Giselle terlihat menyakitkan, tapi dia masih bersikeras meminum habis botol whisky itu. Abel, tolong tepati janjinya. Giselle membalikan botol itu yang menunjukkan bahwa sudah habis. Tetapi Giselle mulai terhuyung dan dia jelas sudah mabuk. Seperti yang diharapkan dari Giselle. Jangan khawatir, akan kutepati. Abel kagum ketika melihat tindakan Giselle dan segera pergi bersama para bawahannya. Erwin langsung maju untuk menangkap Giselle yang terhuyung. Giselle, kamu baik-baik saja? Erwin, kamu berhutang padaku kali ini. Wajah Giselle memerah. Pandangannya sedikit kabur, langkah kakinya bahkan tidak stabil. Begitu dia selesai mengatakan ini, dia tanpa sadar lari ke pinggir jalan dan muntah di bawah pohon. Erwin berjalan mendekat dan menepuk punggungnya dengan ringan, mencoba membuatnya merasa lebih baik. Makasih ya. Erwin masih sangat berterima kasih kepada Giselle. Tentu saja, jika Giselle tidak muncul, Erwin juga akan memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya. Hanya saja cara Giselle lebih cepat dan efisien. Nora juga datang dan berterima kasih dengan kagumnya. Kak Giselle, kamu luar biasa. Bisa minum habis botol whisky sekaligus. Aku sampai terkejut loh. Mendengar ini Giselle menoleh untuk melirik Nora yang terlihat sangat manis dan cantik. Tidak heran Abel dan Baul bisa memperebutkannya. Erwin, tak kusangka kamu itu playboy juga ya. Sampai bawa gadis keluar bersenang-senang tengah malam begini. Dia sepupuku. Erwin terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka Giselle akan berpikir seperti itu. Jadi dia buru-buru mencari alasan untuk berbohong dan mengisyaratkan Nora dengan matanya.
Erwin itu sepupuku, jangan salah paham. Aku yang keluar sendirian dan diganggu oleh kedua pria itu. Jadi aku minta sepupuku buat menjemputku. Jawab Nora membuat Erwin sangat puas. Ternyata reaksi gadis ini cukup cepat dan pintar juga. Oh, begitu ya, kata Giselle sambil berdiri. Setelah muntah, ekspresinya terlihat jauh lebih baik. Tapi tubuhnya masih terhuyung dan kelopak matanya terasa berat. Erwin dengan cepat melangkah maju untuk menangkapnya lagi. Rumahmu di mana? Biar ku antar pulang. Aku nggak mau pulang. Bawa aku ke tempatmu aja. Setelah Giselle mengatakan ini dengan lemah, seluruh tubuhnya jatuh lemas ke dalam pelukan Erwin. Kelopak matanya tidak pernah terbuka lagi. Yang jelas, dia sudah mabuk berat. Giselle, Giselle. Erwin memanggilnya beberapa kali, tetapi tidak ada respon. Karena tidak punya pilihan, Erwin pun hanya bisa membawanya ke Fancy Garden Villa. Memikirkan hal ini, Erwin langsung menggendongnya dan berjalan menuju mobil. Pada saat kembali ke Fancy Garden Villa, jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Setelah meletakkan Giselle yang mabuk di kamar tamu lantai atas untuk beristirahat, Nora juga langsung kembali ke kamar, karena takut Erwin akan memberinya pelajaran. Setelah menyelesaikan semuanya, Erwin yang sangat lelah pun langsung tertidur di sofa. Erwin baru bangun saat hampir siang hari. Dia menguap dan hendak mandi. Dan tanpa diduga, sosok seksi dan mempesona turun ke bawah saat itu. Dan itu adalah Giselle yang terlihat jauh lebih baik setelah tidur. Udah bangun ya? Mau makan apa? Biar kubuatkan. Erwin berkata sambil tersenyum. Mau itu bentuk tubuh ataupun wajah, Giselle itu merupakan godaan yang fatal bagi kaum pria. Tetapi hati Erwin sudah diisi oleh Lina, jadi dia tidak terlalu memandangnya. Giselle menggosok pelipis dengan tangan, dan ketika dia mendengar bahwa Erwin bisa memasak, dia penasaran sekaligus bingung. Kamu pandai masak? Menurut Giselle, sangat sedikit pria yang bisa memasak. Apalagi itu adalah orang kaya misterius seperti yang bisa menghabiskan 800 miliar dengan santai untuk membuat pacarnya bahagia. Kenapa? Kaget? Aku bisa masak berbagai jenis hidangan loh. Erwin tersenyum sedikit, lalu pergi ke dapur dan dalam waktu singkat sudah siap menyiapkan satu meja penuh hidangan. Setelah makanan disajikan, nafsu makan Giselle juga membesar dan sangat menantikan itu. Dia menjadi semakin penasaran dengan Erwin ini. Aku kaget lihat orang kaya misterius sepertimu bisa masak. Giselle mencicipi hidangannya dan rasanya memang lumayan enak. Erwin tak membantah, tetapi mengubah topik pembicaraan dan berterima kasih lagi. Mengenai tadi malam, makasih ya. Kalau mau berterima kasih padaku, jadilah pacarku, kata Giselle dengan nada yang setengah bercanda sekaligus setengah serius. Kamu terlalu memandang tinggi diriku. Aku cuma anak miskin dari pedesaan yang merantau ke kota Bandung. Dan tidak semisterius yang kamu pikirkan. Aku tidak percaya. Lina cantik itu bersedia pacaran dengan anak miskin pedesaan. Giselle selalu saja merasa bahwa Lina itu gerak cepat dan berhasil mendekati orang kaya misterius ini. Tapi dia sangat percaya diri bisa merebut Erwin dari Lina. Terserah padamu mau percaya atau tidak. Erwin menggelengkan kepala. Perjalanan hidup dan kisah antara dirinya bersama Lina tidak dapat dijelaskan hanya dengan beberapa kalimat saja. Ngomong-ngomong, karena kamu sudah bantu aku semalam, bilang aja padaku kalau kamu ada masalah ke depannya. Erwin memikirkannya dan berkata, anggap saja sebagai balas budi, karena dia tidak ingin berhutang budi pada orang lain. Serius? Kalau aku ada masalah? Giselle tampaknya benar-benar mengalami kesulitan dan ingin memastikan kata-kata Erwin. Iya, langsung bilang aja. Erwin tersenyum ringan lalu menundukkan kepala untuk meminum bubur daging. Kebetulan aku memang lagi kesulitan. Apa boleh minta bantuanmu? Giselle pun memakan bubur daging dan bertanya dengan ekspresi serius. Iya, bilang saja. Erwin meminum seteguk bubur lagi. Aku mau kamu bantu aku mengendalikan Laos Group, kata Giselle dengan tatapan serius. Bantu kamu mengendalikan Laos Group? Kamu mau jadi CEO? Erwin sedikit terkejut, tetapi tidak menyangka bahwa wanita ini punya ambisi besar. Aku adalah putri tidak sah dari keluarga Lawrence. Selama kamu membantuku mengendalikan Laos Group, aku akan lakukan apapun yang kamu mau. Bersambung.